Dari situ rasanya semangat nggak sama kayak dulu. Dulu punya cita-cita pengen jadi apa, selepas papa mama meninggal, aku cuma punya satu cita-cita, mati muda. Aku kehilangan papa aku waktu aku umur 13 tahun, tepatnya di 2023. Itu yang membuat aku sedih banget pokoknya. Papa kena pecah pembuluh darah di batang otak. Setiap saat, dunia kehilangan seseorang. Tapi bagi mereka yang ditinggalkan, waktu seolah berhenti. Suara yang dulu begitu akrab di telinga, senyumannya yang begitu hangat, kini hanya tinggal kenangan. Kita terbiasa merayakan kedatangan, namun tak pernah diajari bagaimana melepaskan kepergian. Ini yang dialami Mega Anissa. Perempuan berusia 39 tahun ini harus merasakan duka berlapis. 4 anggota keluarganya meninggal dalam kurun waktu yang singkat. Gue pertama kali ngalamin kehilangan itu kelas 2 SMA. Masa-masa lagi harusnya seneng ya masa-masa SMA tuh, tapi terus kemudian harus kehilangan ayah di tahun 2002. Rasanya saat itu dunia hancur banget karena gue deket banget sama bokap gue. 2 minggu sebelum, waktu itu zamanku SPMB ya, ujian masuk kuliah, mamaku harus meninggal juga. Mama kena sakit kanker, jaraknya deket banget, cuma 1,5 tahun. Papa itu meninggal di September 2002, Mama di bulan Juni 2004. Di 34 tahun untuk ketiga kalinya aku mengalami kehilangan. Kakak perempuan yang paling dekat, anak pertama di keluargaku, harus meninggal di usia 44 tahun. Setahun setelah itu aku harus kehilangan anakku yang kedua. Jedanya benar-benar setahun. Kakakku di Desember 2019, anakku meninggal di Desember 2020. Tak hanya dirasakan oleh Mega, kedukaan juga menyelimuti jiwa Finch, remaja berusia 15 tahun yang harus kehilangan ayah tercintanya di usia muda. Jadi awalnya aku mau masuk ke Merakit Diri tuh karena aku tertarik ngelihat komunitas ini di Instagram. Terus ibu aku juga nyuruh aku buat masuk ke komunitas ini. Ya udah, aku akhirnya masuk. Nggak bisa dideskripsiin perasaan aku waktu kehilangan papa kayak gimana. Bener-bener sedih banget tuh. Tapi kalau ditanya masih sedih ya pasti masih sedih keinget papa. Jadi sebenarnya kehilangan itu dia menyerang ya dasar utama motivasi manusia. Manusia itu kan dasar motivasinya tuh pengen segala sesuatu itu berlangsung jangka panjang, permanen, selalu ada begitu ya. Sedangkan kan realita pasti ada masanya. Sesuatu kehilangan itu terjadi, ada masanya habis, usia akan habis, barang akan rusak. Nah, jadi peristiwa kehilangan itu peristiwa yang alamiah, tapi itu sangat bertabrakan dengan motivasi dasar manusia untuk permanen dan jangka panjang tadi. Nah, sehingga ketika kehilangan itu terjadi pada jiwa manusia, manusia dipaksa untuk melepaskan atau terlepas dari sesuatu yang sangat mendasar. Sesuatu yang dia ingin itu, sesuatu itu permanen.
Dalam kurun waktu 7 tahun, Nirasya Darusman harus kehilangan 4 anggota keluarganya sekaligus. Kehilangan ini mendorongnya untuk mendirikan komunitas support group bernama Grief Talk. Ya, jadi 2007 itu pertama kali aku kehilangan adikku, namanya Tara. Umur dia ketika meninggal itu 24 tahun. Dia meninggal karena HIV positif ya, AIDS kita taunya. Ya memang sudah menjadi AIDS gitu, 2007. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2009 yang meninggal adalah ayahku. Ayahku ini dia sakit bronkitis kronis sudah menahun. 2009 beliau meninggal di rumah karena tidak mau dibawa ke dokter. Dan pada saat itu aku lagi dalam keadaan hamil anak pertama 8,5 bulan. Kemudian 2013 abangku meninggal karena leukemia, usianya 38 ketika itu, umurku sekitar 34 tahun. Lalu kemudian tidak sampai 1 tahun dari situ, 6 bulan, sekitar 6-7 bulan kemudian di 2014 ibuku meninggal. Itu ibuku meninggal ketika aku sedang hamil anak kedua. Ellison ini analogi bahwa orang tuh biasanya pengen menemukan kehangatan kalau ya kalau punya kenangan masing-masing itu kamu Ide Grief Talk itu sebenarnya lahir setelah aku berhasil memproses duka dengan lebih baik gitu. Jadi tadi kembali ke 2017, aku akhirnya pergi ke psikolog, aku konsul dan terapi selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu mungkin secara pikiran lebih. 12 April, papaku ulang tahun. Di bulan April juga kita lebaran. Nah, salah satu yang kepikiran sama aku adalah, berarti harus ada wadah yang bisa membuat orang-orang seperti aku ini merasa nyaman ada di kehidupan baru ini gitu. Memang harusnya aku ekspresikan, tapi kalau aku cuma cerita sama orang-orang terdekat aja rasanya itu nggak adil gitu buat mereka gitu untuk menjadi tempat curhatan terus-menerus. Dari situlah muncul untuk bikin support group. Kita belum punya sesi dengan psikiater, tapi baru dengan psikolog. Itu namanya Let's Ask Grief. Jadi kalau yang support group tadi, yang 2 kali dalam sebulan itu namanya Let's Talk Grief. Jadi memang lebih memfokuskan ke bicara, makanya namanya talk. Kita boleh cerita, boleh curhat apapun, dan tidak ada tenaga profesional dalam hal hanya ada fasilitator atau moderator saja. Sementara kalau yang Let's Ask Grief, itu memang ada topik atau tema tertentu yang biasanya kita bawakan. Kita biasanya mendatangkan teman-teman psikolog gitu ceritanya. Nah itu kita baru lakukan sejak 2024. Karinka Ngabito harus merasakan duka ditinggal sang suami tercinta. Namun, kedukaan itu justru membuat Karinka tergerak untuk mendirikan Merakit Diri. Sebuah wadah untuk orang-orang yang ditinggalkan dengan mengekspresikan rasa duka melalui seni. Saya pertama kali kehilangan suami pada tahun 2016. Kemudian disusul ibu saya tahun 2017 dan bapak mertua saya 2018. Jadi lumayan tuh 3 tahun itu pengalaman dukanya lumayan kayak tsunami lah ombaknya. Suami waktu itu udah sakit selama kurang lebih 9 tahun ya. Nah itu dia jantung,
tapi bukan karena penyempitan, tapi pompa jantungnya tidak berfungsi dengan normal. Jadi waktu itu sudah terapi obat selama 9 tahun, kemudian tahun 2016 mulai menurun dan akhirnya berpulang. Kalau saya terus terang nangis iya pastinya setiap malam gitu ya. Karena kalau siang kan pasti sibuk dengan kesibukan lah gitu. Oke, selamat datang teman-teman semua di sini. Seperti biasa kita berkumpul di sini buat olah rasa duka kita gitu ya. Teman-teman kan udah sering nih ikut ini, jadi hari ini topiknya nanti pasti berbeda lagi gitu ya. Nah, sebiasanya. Nah, waktu awal merakit diri itu saya cuman lewat Instagram untuk berbagi aja sih gimana cara kami berdua melewati atau mengolah rasa duka itu lewat kreativitas, karena kebetulan saya dan putri saya seneng yang nyeni-nyeni lah gitu, dan ternyata itu membantu kita dalam memproses rasa dukanya gitu. Aku sih berharap simple aja sih, bahwa ketika kita ngomongin duka tuh nggak jadi hal yang tabu gitu. Kita udah sering dengar bahwa kematian itu pasti, kita pasti akan meninggal, orang yang terdekat sama kita juga pasti akan meninggal. Kita sering sekali mendengar itu, tapi duka itu kan sebenarnya efek samping dari kematian gitu, byproduct. Grief is the byproduct of death. Jadi pada saat kita mengalami suatu masalah, stres, bencana, musibah gitu ya, kehilangan, kita perlu belajar menerima bagian diri kita yang terluka gara-gara itu. Nah, kalau kita terus menguat-nguatkan diri dan menutupnya, maka proses berdukanya ini tidak akan berjalan dengan alamiah. Maka saran pertama adalah akui. Akui, menangislah kalau perlu, rasakan derita itu. Belajarlah dari derita itu, belajarlah dari kehilangan itu. Dan ketika kita memproses kehilangan itu, ketika kita mau mengakui dan mau mengenali diri kita di dalam kehilangan itu, dari situ kita bisa bertumbuh, dari situ kita bisa pulih.